Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Insya Allah masih bersama dengan Miss Nurul dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 9. Kita akan masuk ke bab yang ke-8 hari ini ya. Baiklah, sebelum memulai marilah kita berdoa agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, hari ini kita akan masuk ke dalam bab yang ke-8 ya, tentang materi dan dampaknya bagi kesehatan manusia. Oke, yang sudah mempelajari, mari kita bahas bersama. Ini adalah peta konsepnya. Pada bab ke-8 ini kita belajar tentang partikel materi. Nah, terdiri dari atom, ion, molekul. Kemudian partikel materi ini kita akan berkaitan dengan sifat materi. Untuk ion sendiri terbagi menjadi kation dan anion. Untuk molekul terbagi menjadi molekul unsur dan molekul senyawa ya. Baik, kita masuk ke dalam bab yang pertama. Pembahasan yang pertama. Nah, semua yang ada di sekitar kita merupakan materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Massa itu berat ya, berat dikali dengan gravitasi. Contohnya adalah buku. Sebuah buku tersusun dari lembaran-lembaran kertas. Nah, jika kertas itu kita hancurkan, kita buat lebih kecil, kemudian sangat kecil, apakah kita bisa melihat lebih kecil lagi dari bagian-bagian ini? Nah, tentu saja bisa. Nah, itu yang nanti akan kita pelajari. Serpihan-serpihan kecil dari kertas ini itu terdiri dari apa sih ya? Tidak hanya kertas ya, juga bagian-bagian yang lain. Nah, sekarang masuk ke partikel penyusun materi. Partikel penyusun materi dapat berupa atom, molekul, atau ion. Nah, pertama tentang atom. Atom itu terdiri atas inti atom yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Atom merupakan partikel terkecil dari unsur yang masih mempunyai sifat yang sama dengan unsur tersebut. Tadi dari unsurnya kertas ya. Jadi atom ini sifatnya sama si kertas, atomnya kertas sifatnya sama dengan unsur dari kertas. Nah, itu disebut dengan atom. Untuk atom sendiri ini diteliti oleh beberapa orang. Namun yang termasuk dalam penelitian ilmiah dimulai dari teori atom Dalton. Nah, kita bahas dari teori atom menurut Demokritus ya. Atom dapat diartikan itu tidak terpotong, tidak dapat dibagi, dan tidak dapat dibelah. Sedangkan menurut teori atom Dalton, ini ada di buku lebih lengkap lagi ya. Ini adalah model atom Dalton. Atom merupakan bagian terkecil dari unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Sementara teori atom Thomson atau model atom roti kismis itu adalah dia ada elektron, kemudian ada bola pejal yang bermuatan positif. Elektron tadi adalah bermuatan negatif. Nah, ini seperti model atom roti kismis. Jadi ada kismisnya itu adalah si elektronnya, sedangkan si bola pejalnya itu dianggap sebagai roti ya. Nah, ini dia. Itu bisa kita lihat di buku lebih lengkap lagi detailnya ya. Oke, selanjutnya. Untuk teori atom Thomson atau model atom roti kismis ini sudah mulai menyebutkan adanya elektron-elektron dan adanya muatan positifnya ya. Kemudian masuk ke teori atom Rutherford ya. Di sini Rutherford menyatakan bahwa inti atom bermuatan positif, kemudian ada elektron yang mengelilingi inti atom. Model atom Rutherford, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron yang mengelilingi inti pada jarak yang cukup jauh dari inti. Kemudian selanjutnya adalah model teori atom dari Niels Bohr. Niels Bohr menyatakan bahwa ada juga inti atom ya, kemudian elektron menyerap energi untuk pindah ke lintasan yang lebih luar, kemudian ada elektron melepaskan energi untuk pindah ke lintasan yang lebih dalam. Ini adalah lintasan elektron. Nah, pertama kali teori tentang inti atom ini adalah ditemukan oleh Rutherford ya. Dia menggunakan sumber sinar alfa, kemudian melakukan percobaan penembakan sinar alfa pada lempeng logam emas yang sangat tipis. Nah, di dekat lempeng emas tersebut ditempatkan plat zinc sulfida yang dapat berpendar jika terkena sinar alfa. Dari percobaan diperoleh data bahwa ternyata sebagian besar sinar alfa diteruskan dan sebagian kecil sinar alfa dibelokkan atau dipantulkan. Nah, pada yang dibelokkan ini atau yang dipantulkan ini menunjukkan bahwa adanya inti atom. Nah, semenjak dari penelitian Rutherford ini membuktikan bahwa adanya inti atom ya. Nah, kemudian ini adalah notasi dari atom. Ada X, ada A, ada Z ya. X merupakan lambang atom, A merupakan nomor massa, dan Z merupakan nomor atomnya.
Keterangannya bisa kita pelajari nomor atom, nomor yang menunjukkan jumlah proton suatu atom. Misalnya atom oksigen mempunyai nomor atom 8, artinya bahwa atom oksigen mempunyai jumlah proton sebanyak 8. Nah, sama dengan jumlah protonnya ya. Jumlah proton dalam suatu atom selalu tetap, sehingga nomor atom dalam suatu atom juga selalu tetap ya. Yang kedua adalah nomor massa. Nomor massa merupakan jumlah proton dan neutron di dalam inti atom. Proton dan neutron sebagai partikel penyusun inti atom dinamakan juga nukleon. Nomor massa dari atom yang sejenis dapat berbeda karena jumlah neutronnya juga berbeda. Jadi inti atom ini terdiri dari proton dan neutronnya. Kemudian selanjutnya molekul. Molekul adalah gabungan dari dua atau lebih atom, baik antara atom-atom yang sejenis maupun antara atom-atom yang berbeda jenis. Nah, berdasarkan jenis atom-atom pembentuknya, molekul dibedakan menjadi dua, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur ini adalah gabungan dari dua atom atau lebih yang sejenis ya atom-atomnya. Sementara molekul senyawa adalah gabungan dari dua atau lebih atom yang berbeda jenis. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam ion. Ion adalah atom yang bermuatan. Kenapa bisa bermuatan? Atom dapat melepaskan elektron dan dapat pula menangkap elektron. Artinya jumlah elektron dari suatu atom dapat berubah. Perubahan dalam jumlah elektron dari suatu atom menyebabkan atom tersebut bermuatan positif atau negatif. Nah, atom yang bermuatan ini disebut dengan ion. Ion terbagi menjadi dua jenis, ada anion dan ada kation. Anion disebut juga ion bermuatan negatif. Atom dapat bermuatan negatif karena atom tersebut menangkap elektron sehingga jumlah elektronnya bertambah. Makanya dia bermuatan negatif. Sedangkan kation disebut juga ion bermuatan positif. Kenapa dia bisa bermuatan positif? Karena atom dapat bermuatan positif karena si atom tersebut melepaskan elektron sehingga jumlah elektronnya berkurang. Dia akan kelebihan muatan positif, makanya disebut dengan bermuatan positif ya. Nah, ini adalah contoh dari anion dan kation. Contohnya ada Na+ atau ion natrium, ada Mg2+ atau ion magnesium ya untuk kation. Sementara untuk anion sendiri ada fluorida, klorida, bromida, iodida atau imin ya. Terus ada hidroksida, ada ion nitrat. Nah, ini dia contoh-contoh dari kation dan anion. Baiklah, lanjut dengan materi dalam kehidupan sehari-hari beserta dampaknya bagi kesehatan. Oksigen yang pertama. Gas oksigen bersifat mudah terbakar ya. Suatu materi itu dapat terbakar apabila terdapat sejumlah oksigen yang cukup. Jadi kalau tidak ada oksigen, dia tidak akan terbakar ya. Terus selain itu oksigen juga bersifat dapat larut dalam air. Kehidupan ekosistem dalam perairan itu dipengaruhi oleh kandungan oksigen yang terlarut dalam air atau dissolved oksigen. Nah, hewan-hewan air dapat bertahan hidup apabila jumlah dissolved oksigennya tidak kurang dari 5 ppm. Jadi, kalau misalkan kurang dari ini, hewan-hewan air tidak dapat hidup ya. Yang kedua adalah nitrogen. Atom nitrogen merupakan komponen penyusun DNA, asam deoksiribonukleat dari makhluk hidup. Komponen penyusun udara terbesar adalah gas nitrogen atau N2, yaitu sekitar 78%. Nitrogen diperlukan tubuh untuk sintesis protein dan asam amino yang mempengaruhi pertumbuhan, hormon, fungsi otak, dan sistem kekebalan tubuh. Kebutuhan nitrogen manusia dipenuhi dengan mengkonsumsi bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan. Gas nitrogen berguna untuk industri pembuatan amonia yang merupakan bahan baku dari pupuk. Selain itu, gas nitrogen juga dapat digunakan sebagai pengisi ban dan pada pembuatan es krim. Nah, kalau kita lihat sering ya, suka ada di pom bensin ya, ada pengisian nitrogen. Nah, itu dia fungsi dari gas nitrogen ini ya. Baik, selanjutnya kita mempelajari tentang karbon dioksida atau CO2. Atom karbon dan atom oksigen dapat diberikan atau dapat berikatan membentuk molekul senyawa. Nah, ini ada dua atom ya, atom karbon dan atom oksigen, makanya disebut dengan molekul senyawa. Kenapa disebut molekul senyawa? Karena dia berbeda jenis ya. Nah, atom karbon dan atom oksigen yang berikatan membentuk karbon dioksida. Senyawa karbon dioksida banyak dimanfaatkan sebagai pemadam api kebakaran. Sifat dari senyawa ini adalah tidak berwarna dan tidak berbau, serta jika dihirup oleh manusia dalam dosis yang tinggi dapat menyebabkan asidosis yang ditandai dengan mual dan sakit kepala. Jadi bisa keracunan gitu ya. Dan bisa sampai pada efeknya pada kematian ya. Terus senyawa karbon dioksida biasanya dihasilkan dari proses penapasan dan reaksi pembakaran senyawa karbon ya. Oke, baik, selanjutnya kita pelajari tentang mineral. Berdasarkan kebutuhannya di dalam tubuh, mineral dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro
mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang cukup besar. Contoh ada natrium, kalium, kalsium, magnesium, fosforus, dan klorin. Sedangkan mineral mikro adalah jenis mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Contohnya ada besi, zinc, tembaga, iodin, dan fluorin ya. Ini adalah tentang mineral yang diperlukan dalam tubuh. Kemudian yang kelima tentang produk rumah tangga. Bahan pembersih, sabun, dan deterjen contohnya ya. Sabun dan deterjen bekerja dengan cara menurunkan tegangan permukaan sehingga air mudah membasahi permukaan benda, kemudian menarik kotoran pada benda tersebut. Itu dari cara kerjanya si pembersih. Kemudian produk rumah tangga lainnya adalah bahan pemutih. Pemutih untuk menghilangkan noda atau kotoran yang membandel pada pakaian. Kemudian ada bahan pewangi. Zat ini biasanya digunakan sebagai pengharum ruangan, pengharum badan, ataupun pengharum pakaian ya. Oke, baik. Selanjutnya ada pembasmi hama atau pestisida. Pestisida adalah bahan atau zat kimia yang digunakan untuk membunuh hama, baik yang berupa tumbuhan, serangga, maupun hewan lain yang ada di lingkungan kita. Berdasarkan jenis hama yang akan diberantas, pestisida digolongkan menjadi berikut. Ada insektisida, insek itu serangga ya, untuk membunuh serangga atau pembasmi hama serangga. Herbisida untuk tumbuh-tumbuhan biasanya. Kemudian ada nematisida, ada fungisida, fungisida itu jamur, kemudian ada rodentisida ya. Nah, selanjutnya tugasnya nih, Miss tambahin tugas. Nematisida untuk apa? Rodentisida untuk apa ya? Nanti ada soal di post-testnya ya. Baik. Selanjutnya bahan kimia dalam pestisida. Berdasarkan bahan kimia yang terkandung, pestisida digolongkan menjadi berikut. Ada organoklor, organofosfat, dan ada karbamat ya. Kalau organoklor senyawa organik yang mengandung klorin dan umumnya bersifat racun. Contohnya adalah DDT, dikloro-diphenyl trichloroetana. Kemudian ada aldrin, dieldrin, endosulfan. Kemudian ada yang kedua adalah golongan organofosfat, senyawa organik yang mengandung gugus fosfat. Ini lebih beracun ya, tetapi lebih mudah terdegradasi dan lebih cepat hilang keaktifannya. Jadi dia walaupun beracun, dia lebih mudah hilang atau lebih mudah terdegradasi. Kemudian ada golongan karbamat ya. Selanjutnya tentang material bangunan. Berikut beberapa material bangunan yang berbahaya beserta penyakit yang ditimbulkan. Contohnya adalah kayu. Kayu merupakan bahan material alami sehingga lebih ramah lingkungan sebenarnya ya. Seringkali orang memperindah warna kayu dengan menggunakan pelitur. Nah, pelitur ini dapat menimbulkan alergi kulit, mata pedih, gangguan selaput lendir. Kalaupun juga ada bahan dari kayu yang namanya tuh triplek ya, atau kayu lapis ya. Nah, ini juga sangat berbahaya. Kenapa? Ini kan kayu lapis, berarti untuk melapisinya, menjadikannya satu dari beberapa lembar itu ya, menjadi satu itu menggunakan lem. Nah, lem ini juga kadang ada lem yang berbahaya bagi kesehatan, makanya dia harus ada standar sendiri untuk melapisi kayu itu dengan lem. Jadi lemnya tidak boleh sembarangan, karena jika terhirup itu bisa merusak paru-paru ya. Ini ada di triplek, makanya tapi masih sering kita cium ya, masih agak baunya agak menyengat ya kalau untuk kayu-kayu lapis. Kemudian yang B ada pipa ya, ada pipa PVC, lem PVC, dan cat PVC, lantai, pinil, dan karpet plastik yang terbuat dari polivinil klorida, memiliki sifat ringan, kuat, dan reaktivitas rendah sehingga cocok untuk berbagai keperluan. Namun dapat memicu kanker ya, serta penyakit hati dan ginjal. Pembakaran bahan-bahan tersebut menimbulkan uap yang beracun ya. Ya, uap yang berupa asam klorida yang dapat mematikan tanaman. Nah, selanjutnya ada yang C, cat sintetis, cat besi atau kayu, thinner, dan cat epoksi yang mengandung etil alkohol dapat memicu gangguan saraf, darah, pernapasan, mata, selaput lendir, dan eksim pada kulit. Yang D ada asbes, plafon, dan atap dapat berpengaruh buruk bagi kesehatan kita. Asbes itu tersusun dari serat-serat yang sangat kecil dan halus sehingga tidak terlihat oleh mata dan memiliki sifat sangat ringan. Jadi asbes yang dihirup dapat menyebabkan kanker setelah 20-30 tahun kemudian. Penyakit yang ditimbulkan adalah gangguan paru-paru dan kanker ya. Baik, sekian dari Miss Nurul. Jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.